Perkenalkan, nama saya Ki Sudarmawan. Saya dari kelas 11-3 dan kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkaran. Begitu banyak hal di sekeliling kita yang berbentuk lingkaran. Contohnya, topi. Di sebelah kiri saya ada yang warna merah dan ada yang warna pink. Lalu botol minum saya, bentuk bawahnya berbentuk lingkaran. Lalu teh pucuk saya, bawahnya berbentuk lingkaran. Begitu juga dengan tutupnya, berbentuk lingkaran. Lalu koin di sekitar saya berbentuk lingkaran, dan kotak bekal, kotak cemilan saya berbentuk lingkaran. Begitu juga dengan tutupnya berbentuk lingkaran, dan masih banyak hal yang berbentuk lingkaran. Dan kali ini sebagai panduan saya akan menggunakan benda ini. Jadi sebenarnya lingkaran itu apa sih? Lingkaran itu adalah ini gimana coba? Nah, jadi lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, kumpulan titik-titik itu yang dimaksud adalah jadi sebuah garis itu terbentuk dari sebuah titik-titik yang jaraknya sama, dan ukurannya tentu aja sama dan bisa membentuk suatu garis. Nah, ini yang dimaksud kumpulan titik. Lalu yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Apa itu suatu titik tertentu? Jadi di tengah-tengah lingkaran sini tuh ada titik pusat. Misalnya di sini. Nah, biasanya pada penerapan soal disebut titik P, titik O, titik Q, tergantung sama soal. Nah, lalu ketika kita membahas tentang lingkaran, kita juga membahas tentang luas lingkaran dan keliling lingkaran. Nah, ketika kita juga membahas luas dan keliling lingkaran, kita akan menjumpai sebuah pi yang dilambangkan dengan pi. Ada dua bentuk pi. Yang pertama ada 22/7 sama 3,14. Tapi dari mana sih asal luas lingkaran dan keliling lingkaran ini? Dan apa itu pi sebenarnya? Kita akan membahasnya. Jadi pertama-tama kita akan mencari sebuah rumus dari keliling lingkaran. Jadi untuk menemukannya kita bisa membuat permisalan. Misalnya di sini ada 3 lingkaran. Yang pertama berdiameter 8 cm, kemudian yang kedua 10 cm, dan yang ketiga 14 cm. Nah, kemudian anggaplah di sekeliling lingkarannya ada sebuah garis. Nah, garisnya itu ketika dibuka, yang pertama yang berdiameter 8 cm itu panjang talinya 25,15 cm. Kemudian yang berdiameter 10 cm panjang talinya 31,40 cm. Dan yang berdiameter 14 cm memiliki tali sepanjang 44 cm. Nah, tali merah ini merupakan keliling lingkarannya. Terus rumusnya apa? Nah, kita lihat kelilingnya yang berdiameter 8 cm itu kan 25,15 cm. Lalu dibagi dengan diameternya itu 8 cm atau K per D, keliling per diameter, keliling dibagi diameter, dan akan ketemu hasilnya 3,14 cm. Begitu juga dengan yang berdiameter 10 cm, kelilingnya 31,40 cm dibagi dengan diameternya 10 cm, menghasilkan hasil 3,14 cm. Dan kemudian 14 cm, diameter 14 cm itu dibagi juga dengan kelilingnya 44 cm per 14 cm, ketemu 3,14 cm. Nah, semua hasilnya menghasilkan 3,14 cm. 3,14 merupakan sebuah pi. Maka dapat diketemukan kalau rumusnya adalah K per D sama dengan pi. Atau kita bisa menyatakannya sebagai K sama dengan pi kali D, atau K sama dengan 2 kali pi kali R. Kenapa 2? Karena diameter itu merupakan
2 kalinya jari-jari. Nah, ketika kita membahas keliling lingkaran, tentu kita juga membahas tentang luas lingkaran. Nah, untuk menemukan rumus luas lingkaran, kita dapat melakukan pendekatan segitiga. Nah, di sini kita misalkan ada sebuah segitiga yang berbentuk lingkaran yang dibagi-bagi menjadi 6 bagian. Ada bagian yang ganjil dan bagian yang genap. Bagian ganjil ditandai dengan warna merah dan bagian genap ditandai dengan warna biru. Nah, kecuali nomor 6. Nomor 6 itu ditandai dengan warna hitam. Nah, kemudian susunan bagian-bagian segitiga tadi kita susun. Yang bagian ganjil di bagian atas dan bagian yang nomor 2 dan 4 atau bagian genap berwarna biru di bawahnya. Disusun dengan pola zigzag, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nah, kemudian bagian nomor 6 tadi yang warna hitam itu kita potek, kita belah untuk menutupi bagian kiri dan bagian kanan. Itu bagian sini dan bagian sini, kiri dan bagian kanan. Kemudian kita akan melihat bahwa sebenarnya panjang dari persegi panjang, maksud persegi panjang itu adalah bagian segi itu tadi yang kita pasang secara zigzag itu membentuk sebuah persegi panjang. Nah, panjang persegi panjangnya itu tuh sama dengan setengah keliling lingkaran. Kenapa hanya setengah? Karena kalau misalnya satu lingkaran full, kita berarti membutuhkan 12 bagian. Nah, ini gitu. Nah, maka kita juga akan mencari lebar persegi panjang. Nah, lebar persegi panjangnya ini tuh sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran itu tuh kita bisa lihat di gambarnya. Nih, jari-jari berawal dari titik pusat ke luar. Nah, maka kita mengacu pada luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu kan P kali L atau panjang kali lebar. Kalau kita terapkan ke luas lingkaran, kita bisa menyatakan kalau panjangnya itu merupakan setengah keliling lingkaran dikali dengan jari-jari lingkaran. Nah, rumus setengah keliling lingkaran itu kan setengah kali 2 kali Pi kali R. Yang tadi kita bahas kalau misalnya keliling lingkaran itu rumusnya 2 kali Pi kali R. Nah, karena setengah jadinya ditambahin setengah, terus dikali dengan lebarnya itu jadi jari. Sehingga kita dapat menemukan rumus 2 kali Pi kali R kuadrat, karena R-nya ada 2. Nah, dari tadi kita ngebahas tentang Pi. Pi itu apa sih? Nah, jadi singkatnya, Pi itu merupakan salah satu simbol yang mempermudah kita untuk mencari bagian dalam lingkaran. Nah, termasuk dalam keliling dan luas. Nah, untuk menemukan Pi, kita itu akan membagi parameter dengan diameter. Nah, parameter itu kita dapatkan dari, kita ambil contoh dari sini. Tadi ini merupakan pendekatan segitiga yang didapatkan dari bagian-bagian lingkaran yang dibagi-bagi. Nah, yang atas ini dan yang bawah itu kan panjang ya. Nah, panjang yang atas sama panjang yang bawah bisa kita katakan sebagai A dan B. Nah, A plus B itu sama dengan parameter. Nah, kita ambil contoh yang bagian awal tadi. Misalnya kita ambil yang bagian 8 cm ini. Parameternya itu tuh 25,15 cm per diameternya. Itu 8, ketemulah 3,14. Nah, jadi sebenarnya Pi ini kita gunakan ada dua bentuk. Yang pertama 3,14 sama 22/7. Nah, untuk memudahkan perhitungan, 22/7 digunakan untuk setiap angka yang berkelipatan 7. Angka apa yang berkelipatan 7? Yaitu jari-jari ataupun diameter lingkaran.
Kalau misalnya diameter dan jari-jari lingkaran diketahui merupakan kelipatan 7, kayak 7, 14, 21, 28, dan seterusnya, kita bisa menggunakan perhitungan menggunakan pi sama dengan 22/7. Nah, sedangkan angka selebihnya bisa menggunakan 3,14. Dalam membahas sebuah lingkaran, tentu aja kita mau mengenal lebih dalam tentang lingkaran itu. Di dalam lingkaran, kita juga akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur yang paling pertama itu ada titik pusat. Nah, titik pusat ini merupakan titik yang letaknya ada di pusat lingkaran atau ada di tengah lingkaran dan yang menjadi pusat atau acuan dari seluruh kumpulan titik dalam lingkaran. Nah, sesuai dengan definisi lingkaran tadi, dikatakan kalau misalnya lingkaran itu kan merupakan sekumpulan titik-titik ya. Sekumpulan titik-titik yang akhirnya membentuk sebuah garis dan jadi lingkaran nih. Nah, itu semua kan berpusat pada satu titik di tengah. Nah, pusat titik itulah yang disebut pusat lingkaran. Nah, unsur yang kedua ada jari-jari. Misalnya ini merupakan misalnya titik A. Nah, jadi jari-jari itu apa? Jari-jari itu merupakan garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkungan lingkaran, dengan suatu titik di lingkungan lingkaran. Jadi kalau misalnya satu titik ke satu titik lingkungan, titik pusat ke titik lingkungan itu disebut dengan jari-jari. Nah, jari-jari itu disebut juga sebagai R atau radius. Contoh lainnya misalnya titik pusat ke titik B misalnya. Di sini. Titik B. Jari deh. Ini juga disebut dengan jari-jari. Nah, terus kalau misalnya ngebahas jari-jari berkenaan juga dengan sebuah diameter. Nah, diameter itu tuh lebih panjang dari jari-jari tentunya. Contohnya kita ambil sebagai berikut. Jadi misalnya dari titik P ke titik Q. Nah, jadi definisi diameter sendiri adalah garis lurus yang menghubungkan antara dua titik lengkungan, tapi dengan syarat harus melewati titik pusat. Kalau misalnya hanya begini, itu bukan diameter. Itu bukan diameter namanya. Nah, terus unsur selanjutnya ada busur lingkaran. Nah, busur lingkaran itu merupakan garis lengkung yang ada pada lengkungan lingkaran dan busur lingkaran ini termasuk dalam sebuah keliling lingkaran. Jadi misalnya dari titik A ke titik B itu busur lingkarannya tuh yang ini. Yang ini nih. Ini busur lingkarannya. Nah, atau bisa juga dari titik P ke titik Q. Ini busur lingkarannya. Nah, kalau ini namanya busur lingkaran mayor atau busur lingkaran besar. Sedangkan yang ini merupakan busur lingkaran minor atau busur lingkaran yang kecil. Nah, terus kalau ngebahas tentang busur lingkaran, kita juga membahas tentang tali busur. Nah, kalau busur itu kan merupakan lengkungannya kan. Kalau misalnya tali busur itu merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Jadi A dan B ini kalau misalnya ada garis lurusnya berarti ini disebut tali busur. Sedangkan kalau yang melengkung ini disebut busur. Nah, itu berarti kita udah nemuin 5 unsur. Yang pertama ada jari-jari, ada diameter, ada titik pusat, tali busur, dan busur. Nah, selanjutnya ada unsur yang keenam, yaitu tembereng. Nah, tembereng itu apa? Tembereng itu merupakan daerah yang ada di antara busur dan tali busur.
Berarti kan ini busur, ini tali busur. Daerah yang di tengah-tengahnya tuh berarti yang ini, yang hijau ini. Nah, ini namanya tembereng. Ini tembereng. Terus ada juring. Nah, juring itu tuh daerah di lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Berarti misalnya kita ambil jari-jarinya yang di sebelah sini, habis itu dibatasi oleh busur. Nah, busurnya kan yang ini. Nah, jadi juringnya itu yang ini. Ada jari-jari yang satu di sini dan jari-jari satunya di sini. Jadi disinilah juring. Kemudian kita akan membahas unsur yang paling terakhir, yaitu unsur apotema. Jadi apotema itu tuh merupakan sebuah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Saya di sini pusat lingkarannya, di sini tali busurnya. Nah, terus apotemanya yang mana? Nah, apotema kan garis terpendek. Misalnya di sini ada garis K, garis L, dan garis M. Di sini K, di sini L, di sini M. Nah, mana yang terpendek? Mana nih? Nah, kita bisa tahu garis terpendek itu pasti yang M. Jadi M inilah yang apotema. Begitu. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang teori-teori dalam lingkaran, mulai dari unsur-unsur lingkaran, rumus-rumus luas, rumus keliling, dan cara menemukan rumus luas dan rumus kelilingnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada soal penerapan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya nih, kita mau mengetahui panjang lintasan sepeda untuk dibuat lomba. Nah, misalnya diketahui kalau misalnya roda sepeda yang dipakai itu berjari-jari 35 cm. Nah, sedangkan sepeda itu tuh dibuat berputar sebanyak 400 kali. Nah, gimana cara kita bisa mengetahui panjang lintasannya? Jadi perlu kita ketahui dulu kan kalau misalnya panjang lintasan itu kan didapatkan dari keliling dan dikali oleh banyak roda berputar. Berarti tuh kelilingnya itu kan kalau misalnya kita ketahui berdasarkan rumus keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali r. Berarti 2 dikali pi. Di sini kita bisa menggunakan pi-nya 22/7 karena tadi kan jari-jari rodanya 35 cm. Nah, terus kita ketahui kalau misalnya 2 dikali 22/7 dikali 35 adalah 220 cm. Nah, kemudian 220 cm itu dikali dengan 400 kali roda berputar. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui kalau panjang lintasannya itu 88.000 cm atau dapat disamakan dengan 88 meter. Nah, supaya lebih jelas, saya akan menjelaskannya dengan langsung, yaitu dengan menggunakan benda ini. Ini merupakan kotak cemilan atau kotak bekal. Nah, di sini ada sebuah titik, pas banget ya. Di sini saya akan tandai sebagai titik pusat. Nah, di sini titik pusatnya. Nah, terus unsur yang pertama yang bisa saya temukan adalah sebuah jari-jari. Di sini sampai ke sini. Jari-jari. Ini jari-jarinya. Ya, jari-jari. Terus kemudian unsur yang kedua adalah sebuah diameter. Saya bisa menemukan diameter di sini. Nih. Kalau dari ujung ke ujung itu diameter, kalau terus harus melewati titik pusat. Kalau nggak melewati titik pusat berarti dia bukan diameter. Nah, terus kalau cuma dari titik pusat ke setengah lengkungannya itu berarti jari-jari.
Nah, terus di sini saya juga bisa menemukan sebuah busur. Nah, ini lengkungan di sini, lengkungan yang di sini bisa saya katakan sebagai sebuah busur. Terus saya juga bisa mengatakan dari sini sampai sini itu saya namakan sebagai tali busur juga. Kalau yang lebih besar disebut busur yang lebih besar, sedangkan yang lebih kecil disebut busur yang kecil atau busur minor, dan yang besar busur mayor. Nah, terus kalau misalnya saya membicarakan tentang busur, juga membahas tentang sebuah tali busur. Nah, tali busur itu berarti tali kan, berarti dia lurus, garis lurus. Kalau yang tadi garis lengkung, yang ini garis lurus ke sini. Nggak nyata. Nih tali busur. Terus di sini saya juga membuat tali busur di sini. Tali busur. Terus habis itu kalau ada tali busur berarti kita juga membahas tembereng. Nah, tembereng itu kan di antara busur dan tali busur. Nah, di sini tuh tali busurnya yang ini dan ini tuh busurnya. Berarti di sini temberengnya. Di antara busur dan tali busur. Aduh, nggak nyata. Di sini. Atau di sini tali busur, di sini busurnya, maka di sini temberengnya. Yang saya warnai di sini temberengnya. Nah, berarti udah ketemu 6, ya kan? Udah ada titik pusatnya, jari-jarinya ada, diameternya ada. 3, habis itu ada busur, tali busur, sama tembereng. Nah, yang ketujuhnya berarti juring. Juring tuh dibatasi sama 2 jari-jari. Misalnya di sini jari-jarinya yang ini. Yang ini jari-jarinya, ini jari-jarinya. Berarti juringnya di sini nih. Bentuknya kayak segitiga. Di sini juringnya. Unsur yang ke-8 tuh apotema. Nah, misalnya saya mau membuat sebuah tali busur di sini. Tali busur. Nah, tali busur tuh menghasilkan garis-garis, misalnya garis K, garis L, dan garis M. Apotema itu merupakan garis terpendek dari tali busur. Nah, di sini kan terlihat yang paling pendek itu yang sebelah sini, yang paling sini. Nah, itulah apotema. Begitulah unsur-unsur lingkaran. Begitulah penjelasan tentang lingkaran dari mulai unsur-unsurnya, rumusnya, dan penerapan. Sekian, terima kasih.